Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN pada pembahasan bab 6 bela negara dalam konteks NKRI pertemuan yang ketiga. Pertemuan kali ini akan membahas materi khusus tentang perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Sebelum kita mulai kegiatan pembahasan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat dalam membangun channel ini. Baik, kita mulai. Perjuangan mempertahankan NKRI, khususnya perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Apabila kalian ketahui peristiwa pada dua gambar di atas, coba ceritakan berdasarkan hasil pengamatanmu. Cukup ya? Nah, gambar di atas adalah merupakan peristiwa yang terjadi saat awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan berdirinya NKRI, perjuangan kemerdekaan belumlah berakhir. Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun negara sendiri yang merdeka dan berdaulat mendapat tantangan besar dari pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggerolalah semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang mengkombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan-perundingan dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1949. Kedatangan Belanda di Indonesia sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Mereka datang dengan membentuk nikah dan menumpang dalam Afne. Nah, berikut ini adalah perjuangan fisik mempertahankan NKRI. Yang pertama adalah insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato di daerah Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut, serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Yang kedua adalah pertemuan 5 hari di Semarang. Pertemuan terjadi mulai tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cempiring Semarang menjadi pabrik senjata. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban, sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Selanjutnya, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadi pertempuran ini diawali dengan kedatangan Brigade 9 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangannya mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda. Pada tanggal 27 Oktober, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian, untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun pada saat perundingan terjadi insiden jembatan merah dan Brigadir Malabi tewas. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November pukul 6. Ultimatum tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya.
Akibatnya pecahlah Perang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pemuda Surabaya melakukan perlawanan di bawah komando Sungkono. Bung Tomo melalui siaran radio mengobarkan semangat perlawanan pemuda Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Misalnya slogan revolusi merdeka atau mati. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati tiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, pertempuran di Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Karena sekutu dibonceng oleh Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa dan dalam peristiwa tersebut Letnan Kolonel Isdiman gugur. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Karena jasanya, pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR. Dan berpangkat jenderal. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang dibonceng oleh serdadu Belanda dan Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrok antara rakyat dan serdadu Nika menjalar ke seluruh kota Medan dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Pertempuran terus terjadi ke daerah lain di seluruh Sumatera seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh dengan peristiwa Krueng Panjol Biren sejak bulan November 1945. Baik, kita lanjutkan. Di Jawa Barat ada Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 Oktober 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang. Oleh karena itu, pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua supaya TRI mengosongkan seluruh kota Bandung. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Walaupun akhirnya dengan berat hati TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu yaitu Halo Halo Bandung. Kemudian pertempuran Margarana, ini di daerah Bali. Pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1946, pasukan Belanda mendarat di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Sekembali dari Yogyakarta, kesatuan resimen dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945.
Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan I Gusti Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana, sebelah utara Tambanan, Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Selanjutnya, perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perlindungan dilakukan, seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer ini ke PBB dan akhirnya atas tekanan resolusi PBB tercapai gencatan senjata. Agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember 1945 atau disebut dengan agresi militer kedua yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan terhadap Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberikan dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Yang terakhir adalah perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu dengan berpindah-pindah tempat, sewaktu-waktu menyerang beberapa posisi tentara Belanda di jalan maupun di markas. Salah satunya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang garis musuh adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, menahan rasa lapar dan letih, serta di bawah bayang bahaya serangan musuh. Nah, itu pembahasan pada pertemuan kali ini. Baik, mari kita simpulkan. Yang pertama adalah setelah bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaan negara Indonesia, perjuangan kemerdekaan belum berakhir. Dengan keinginan bangsa Indonesia untuk membangun negara sendiri yang merdeka dan berdaulat mendapat tantangan besar dari pemerintah Belanda. Secara sepihak, Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda. Untuk menghadapi situasi semacam itu, menggelar revolusi kemerdekaan Indonesia. Ada insiden Surabaya, pertemuan 5 hari Semarang, pertemuan Surabaya tanggal 10 November, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Margarana, perlawanan terhadap agresi militer Belanda, dan yang terakhir perang gerilya. Demikian kesimpulan pertemuan kali ini, dan ini ada tugas untuk kalian, nama peristiwa, dan kalian jabarkan ringkasan materinya. Kemudian materi ini kumpulkan ke Bapak Ibu guru kalian.
Demikian pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.